Masih FVP Horor Pagi. Bang Idung, makasih ya hari ini sudah menyempatkan Anda di sini. Ini sebetulnya kita menunjukkan ada beberapa baju. Ini tau gak sih? Koleksi apa ya? Ini yang bikin akunya apa coba, Pi? Kan kita tuh suka sama tim wardrobe itu suka di matching-matchingin bertiga. Ya. Stylenya beda-beda. Ini siapa yang bawa baju ini? Ini baju saya yang bawa. Tuh. Ini baju terakhir almarhum pakai. Ini. Nah, terus di sini, Pi. Dan kebetulan lihat. Iya sama. Ini biru-biru sama, ya. bertiga. Aduh. Orang nggak janjian Ini ya? nggak janjian. Aku pas gini, itu baju. Ini baju yang terakhir Papa pakai. Dan hari ini wardrobe juga nggak tahu bajunya seperti apa yang akan dibawa oleh Bang Idung. Sama loh, kita kayak lagi syuting bertiga. Iya bener ini, biru-biru. Dan ini ada beberapa week nih. Kalau di set FVP itu ada beberapa foto terakhir kita ketika Idul Fitri ya. Edisi Idul Fitri kita foto dan saya itu tuh ngerasa, gue cantik banget, gue cantik banget. Iya, po cantik. Dan di situ pun sebetulnya udah pakai wig. Dan orang kalau nggak ngapa itu seperti rambut asli. Ini beberapa wig ini dari Kak Rina Ini Rose. ya wig kesenangan almarhumah nih. Ini kalau almarhum nggak pakai wig, pakai ini biasanya. Topi kupluk. Walpa tuh berapa kali tuh ngechat aku tahu, bilang kayak kenalin ke Titi DJ. Kan beliau kan jualan wig kan. Dia pengen memang yang wignya itu asli. Terus bilangin, Rina dong War bilangin. Biar minta wignya, ntar gue bilangin ya Po. Nah akhirnya ke Rina aku ngasih tahu, jadi izin dulu. Jadi kalau itu ntar Rina tahu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya ketemu sama Rina terus dikasih ini Sasa, ini yang favorit ini nih. Sampai beliau tuh dikeriting, dikerli, diikat dan lain-lain. Oh udah bau itu, iya cuci dulu cuci. Itu lagi pakai lagi. Rambut asli ya. Ya, jadi orang itu nggak ngeh kalau ini tuh adalah wig. Iya. Oke. Tapi ada beberapa wasiat juga dari Papa yang sudah tersebar ya. Ini nih, ini dia. Apakah ini benar-benar surat dari Papa? Kita make sure lagi ya. Oh ini. Nah makanya. Terakhir almarhum nggak pernah nulis surat wasiat, nggak Ya pernah. kan, nah ini harus diklarifikasi nih. Iya nggak. Enggak ya sama Nggak sekali. pernah sama Ini sekali. bohong berarti. Enggak. Ya bahkan ada katanya surat wasiat Papa yang dibacakan Irfan Hakim. Aku sampai gini, kayaknya nggak pernah kan aku pelupa ya. Sampai di Zoom, ini bukan ya? Bukan. 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 Itu hoax ya, Ya. keluarga. Nah, Ini lalu hoax. ada apa cerita dengan panci dan Oh penggorengan ini terakhir almarhumah mau ngasih baba angkat, baba kimpau. Bapak Kimbau adalah Orang tua angkat ya di Pondok Aren kayak gitu. Jadi sebelum almarhum mau meninggal ini mau ngasih, katanya baba beliin panci sama penggorengan, kan kita biasa makan di sana. Iya. Gitu biasa dimasakin, jadi dibeli ini. tapi belum sempat diberikan secara Belum, langsung. ini masih belum turun dari mobil. Ya Allah. Sekarang Nah, untuk itu hari ini kita kasih langsung. babanya juga dihadirkan, Baba. Nih. Ada titipan dari Titipan dari almarhum. almarhum, Mbak. Ini Mbak terima ya, ikhlas itu ya, Mbak. Itu maafin kalau almarhum punya salah. Ini orang tua angkatnya, Mbak, almarhumah. Ini Baba ya, Kimpau. Baba yang di makam menangis itu ya? Iya. Emang Mpok pernah janji mau ngasih panci? Iya. Gimana ceritanya, Pak? Kalau Alpa kan setiap dia datang tuh dia selalu minta dimasakin sama saya. Sampai kalau pergi berobat pulang dari Malaysia juga baru ngejelik dari pesawat, dia bilang, "Mbak, saya baru ngejelik nih dari pesawat. Saya nggak bisa makan di sana, masakin saya." Iya di Malaysia, katanya ya makan soalnya nggak enak, kata dia gitu. Iya. Minta dimasakin sama Baba. Iya. Terus pernah terucap, ntar dibeliin panci gitu. Waktu itu saya bilang, "Neng, lu kalau ada endosan Mau panci gitu. bagi gua perabotan gua di gubuk udah pada rusak gitu." Mbak, terus setelah itu dia telepon lah berkali-kali sama saya, sampai ada 8 kali dia telepon, nggak saya angkat karena saya nggak, waktu itu nggak megang HP. Begitu saya telepon, "Kenapa Neng?" "Nelpon gue, saya coba tadi saya ada di toko perabotan Mbak," dia bilang, "mau beli perabotan Bapak mau apa aja perabotannya." Nggak sempat dikasihin secara langsung. Belum, terakhir kali dia datang, Ya Allah. terakhir kali dia datang. Makanya pas lagi di pemakaman, Baba betapa terpukul banget ya, sampai duduk lemas banget ya. Kalau saya terpukul
sebelum itu udah terpukul. Ya, Setelah Haji bilang bahwa sakit, Alfa sakit. berat. Iya, sebenarnya papa juga sering cerita. Alhamdulillah sempat membuat papa bahagia berarti. Merindukan masakannya juga. Nggak ada dong yang dimasakin lagi ya. Udah nih, pokoknya amanah almarhum disampaikan langsung oleh Bang Idung ya, Pak Haji ya. Ini jadi kenang-kenangan. Setiap masak, bikin apapun ini, doakan almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah dengan kebaikan-kebaikannya menjadikan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin ya Allah, amin. Ini kita lihat nih, ada foto Bapak Kimpau dan Pak Samin juga nih. Berbanyak sempat terkecoh karena penampilan Bapak Kimpau dan Pak Samin yang diberikan jalan oleh Po Alpa itu memang mirip. Nah, kan kemarin sempat dibahas tentang Pak Samin yang diberikan jalur jalan oleh Po Alpa. Ya. Kemudian ternyata ada Bapak Kimpau juga memang mirip ya. Itu sama Bosek di situ ya. Iya. Berarti waktu pas yang di pemakaman itu yang dekat Anwar, Baba ya? Ya. Baba di bawah sebelah kanan ya, itu Baba. Ya, makanya orang terkecoh itu Pak Samin, tapi ternyata Pak Samin ataupun Baba mempunyai cerita tersendiri ya. Iya. Mengenai jalan itu tuh gimana sih ceritanya Pak Alpa? Ya, jadi kita beli lahan, Nak. Orang belakang nggak punya jalan. Terus dia bilang, wah, ini buat jariah kita ya, kita sedekahin ke orang belakang. Kita buat jariah kita nanti di akhirat. Yang penting buat 4 orang sama kurung batang mah, sama motor, sama gerobak kan dia pada usaha. Di sana kan lagi orang belakang kan rajin sholatnya juga. Akhirnya dibikinin lahan itu Iya. sebagian untuk jalan Untuk warga. jalan warga gitu. Jadi Ada buat sampai jariah. sekarang itu? Ada. Masya Allah. Jadi kemarin pas 7 harian saya nanya ke Bang Idung ya, ini amalan apa sih Pak Alpa sampai banyak ini? Salah satunya taat sama suami. Yang kedua sedekah sembunyi-sembunyi. Salah satunya juga yang si jalan itu juga ya. Banyak yang nggak ketahuan nih, yang saya juga nggak tahu. Tiba-tiba ada mahasiswa juga ke rumah. Iya. Terus katanya dibiayain mempo sampai Ya. sampai dia mau dibilang sebar kebaikan almarhum. Iya. Nyumbang Quran, ngasih makan, siapin bingkisan lebaran. Iya, gitu. Kadang-kadang ya sembunyi-sembunyi dilakukan ya. Ya memang saya bilang, Ma, kalau kita sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri umpetin. Berarti itu kiri kanan nggak boleh ngeliat, Ma, biar Allah terima. Jadi jangan sampai hilang kita pahalanya. Bilang gitu, saya ajarin selalu kayak gitu. Dilakuin, Ma. Sampai suami pun kadang-kadang nggak tahu. Nggak ternyata. tahu, dia pernah Tahu nanya. ketika sudah meninggal. Iya, dia nanya sama Ustadz, boleh nggak saya sedekah sembunyi-sembunyi tanpa suami? Boleh, silakan kalau itu buat kebaikan, kayak gitu. Padahal saya nggak pernah ngelarang, kayak gitu. Mungkin antara saya sama Allah aja yang tahu, kayak gitu. Ustadz ada yang ke rumah cerita. Yaudah. Kita tinggal mendoakan saja ya. Nah tapi ngomong makanan biasanya suka ngasih sesuatu pizza. Iya. Katong inget gak Mami suka ngasih apa? Pizza ya? Jadi selalu inget katanya kalau misalnya Petong, Mami suka ngasih pizza ya. Mau apa tuh suka ngasih pizza. Sherry juga. Ya pokoknya kita doakan saja Papa dengan semua kenangannya, semua kebaikannya. Amin. Pemirsa rumah juga, Papa sudah pergi tapi insya Allah kenangan selalu ada di benak Pokoknya kita. Sherry harus Doakan. sehat, Petong harus sehat juga. Iya, Harus betul. sukses juga lebih Sehat dari semuanya. mama ya. Kita harus Oke. lanjutkan Hidup semua anak-anaknya. mimpi-mimpinya Po Alpa. Kita doain Ya. Po Alpa terus biar Po Alpa juga bahagia di sana ya. Amin, ya Allah, amin. Anak-anak yang tahu jawab Dikasih Bang pizza Haji nih. tuh biasanya makasih Mami ya. Nonton terus FVP ya. Warrior Pagi. Assalamualaikum. Mungkinkah